Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Saiba dengan NIM 2350191098. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa organik. Pertama, prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsipnya adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV dan sinar tampak atau visible. Absorpsi tersebut mengakibatkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi pada molekul tersebut. Spektrum hasil pengukurannya disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Selanjutnya, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Pertama, gugus yang memiliki kemampuan untuk bertransisi elektronik dari orbital P ke Pi bintang, N ke sigma bintang, dan N ke Pi bintang, mempunyai peranan yang paling besar dalam absorpsi radiasi UV visible di daerah UV dekat dan visible. Kedua, molekul yang mampu mengalami transisi Pi ke Pi bintang. Jika molekul tersebut yang memiliki ikatan lengkap terkonjugasi atau disebut juga dengan kromofor. Kromofor adalah sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi Pi ke Pi bintang dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu ikatan lengkap terkonjugasi. Ketiga, molekul yang mampu mengalami transisi N ke sigma bintang dan N ke Pi bintang. Jika salah satu atom penyusunnya memiliki elektron bebas atau disebut juga dengan auxokrom. Auxokrom adalah sistem atau gugus atom yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV visible akibat transisi N ke sigma bintang dan N ke Pi bintang. Dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu gugus dengan atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya, tingkat energi elektron. Pertama, orbital sigma. Orbital sigma adalah orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menepati orbital ini disebut orbital sigma. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Kedua, orbital pi. Orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Elektron-elektron yang menepati orbital ini disebut elektron pi. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Ketiga, orbital non-ikatan. Jika dalam suatu molekul, orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya, dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul, elektron-elektron yang menepati orbital ini disebut elektron non-ikatan. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital non-ikatan. Berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Pertama, sistem terkonjugasi, yaitu sistem di mana ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan lengkap atau tidak jenuh. Makin panjang sistem terkonjugasi, maka perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi pada transisi Pi ke Pi bintang makin kecil, sehingga absorpsi terjadi pada panjang gelombang lebih besar. Kedua, pelarut. Pada transisi Pi ke Pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih besar atau buttercoming, yaitu pergeseran merah. Pada transisi N ke Pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih kecil atau hypsochronic atau pergeseran biru. Contoh transisi N ke Pi bintang aseton. Pada pelarut hexal, lambda max-nya adalah 279 nanometer. Pada etanol, lambda max-nya adalah 272 nanometer. Dan pada air, lambda max-nya adalah 264,5 nanometer. Ketiga, perpaduan kromofor dan auxokrom, yaitu gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memberikan transisi N ke Pi bintang
yang bila berikatan dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Contohnya OH, O, NH2, dan OCH3. Terikatnya gugus auxokrom pada gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorpsi menuju panjang gelombang yang lebih besar atau pergeseran merah batu kromik, disertai dengan peningkatan intensitas atau efek hiperkromik. Selanjutnya, larutan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi derajat antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang. Dan perbedaan energi antar orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah. Pada senyawa yang mengandung halogen, semakin elektronegatif halogennya, interaksi antara orbital meningkat, akibatnya perbedaan energi orbital molekul ikatan dan anti-ikatan bertambah, yaitu hypsokromik. Selanjutnya, prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama, analisis kualitatif untuk senyawa yang diketahui strukturnya. Analisis kualitatif untuk senyawa yang diketahui strukturnya biasanya dilakukan dengan tujuan identifikasi dan mengetahui kemurnian. Yang pertama, uji identifikasi. Dapat dilakukan dengan cara membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum sampel dengan larutan pembanding atau pustaka. Kedua, melihat pengaruh pH terhadap spektrum sampel kemudian dibandingkan dengan pengaruh pH terhadap spektrum larutan pembanding atau pustaka. Ketiga, menghitung nilai absorptivitas molar dan atau ekstingsi spesifik dan dibandingkan dengan larutan pembanding atau pustaka. 2. Uji kemurnian. Dengan membandingkan nilai A maksimum sampel dan baku pembanding, kita dapat mengetahui kemurnian suatu senyawa. Senyawa yang murni akan memiliki nilai A maksimum yang sama dengan baku pembanding pada konsentrasi dan kondisi pengukuran yang sama. Uji ini dapat dilakukan sebagai uji pendahuluan dan tentu saja harus dilakukan dengan uji kemurnian lain seperti titik leleh, KLT, KCKT, dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis kualitatif untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya. Untuk senyawa yang tidak diketahui strukturnya atau senyawa baru, interpretasi data hasil spektrum dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, jika senyawa memiliki spektrum UV ketika diukur, dapat dibuat dugaan bahwa senyawa tersebut memiliki gugus kromofor atau auxokrom. Kedua, membuat dugaan empiris menggunakan hasil-hasil penelitian atau literatur. Contoh, prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar. Pertama, spektrum satu puncak dengan intensitas lemah sampai dengan sedang. Kedua, spektrum satu puncak dengan intensitas lemah. 3. Spektrum dua puncak dengan intensitas sedang. 4. Spektrum dua puncak dengan intensitas tinggi. Selanjutnya, prediksi jenis flavonoid berdasarkan pergeseran pada panjang gelombang menggunakan reaksi geser. Dengan mengamati pergeseran spektrum UV, senyawa flavonoid menggunakan beberapa reaksi dapat dibuat dugaan jenis flavonoid dalam sampel kita. Salah satu reaksi geser yang umum digunakan adalah NaOH. Penambahan NaOH menyebabkan batu kromik. Jika sampel mengandung flavon dan flavonol akan terjadi pergeseran pada pita pertama sebesar 45 sampai dengan 65 nanometer. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif pada zat tunggal dengan menghitung kadar menggunakan rumus hukum Lambert-Beer dan membandingkan serapan pada cuplikan dan serapan pada larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan teknik pertama larutan baku tunggal, kedua kurva kalibrasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya, yang pertama metode sensitif dan akurat, yang kedua mudah digunakan. Kekurangannya, yang pertama hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor dan auxokrom. Yang kedua, cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal atau untuk tunggal butuh pemisahan atau dengan teknik khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.